Muqaddimah pengajian yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini sangat erat kaitannya dengan ibadah rutin yang kita laksanakan setiap hari, yaitu ibadah salat as-salawatul maktubah al-khamsah, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini pertama baru diresmikan, ya, salat 5 waktu ini yaitu pada malam Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat 5 waktu. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat daripada Harmalah bin Yahya al-Misri, qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus bin Yazid an ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faradallahu ala ummati 50 salatan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umatku 50 salat. 50 salatan, 50 waktu salat. 50 waktu salat niki, ya, kalau kita bagi satu hari 24 jam, maka sekiranya setiap 15 menit akan ada azan. Baru kita selesai salat zuhur, azan mampu salat zuhur yang kedua misalnya. Begitu juga salat asar berkali-kali, salat maghrib berkali-kali. 50 waktu. Nah, yang pelungguh kerjakan sehari-hari ini kan 5 waktu. Sedangkan yang diwajibkan kepada kita semua, ya, awalnya itu adalah 50 waktu. Itu awalnya. Faradallahu ala ummati 50 salatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umatku 50 waktu. Faraja'tu bizalika. Kemudian aku kembali dengan membawa 50 waktu itu. Kembali dari Sidratil Muntaha. Kembali ke langit 7, ke langit ke-6. Kalau di langit 7 ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkomentar. Ya. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampe di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya kan, ada di langit ke-6 Nabi Musa. Kemudian di langit ke-5 Nabi Harun. Di langit pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Idris. Dan seterusnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe di langit ke-6, beliau ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam hatta atiya ala Musa. Sampai saya bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Faqala Musa, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Maza ftarada rabbuka ala ummatik?" Maza ftarada rabbuka ala ummatik? Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada umatmu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu farada alayya 50 salatan."
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku dan kepada umatku itu 50 salat. 50 salat. Masya Allah. Luwek nggih 50 salat? Hah? Luwek niki nak tuan? Oh luwek basan. Oh 5 salat doang wah. Masya Allah. Ini tak terlambat gawe yang nggih. Ini ita lale, ini ita malas. Ini ita malas berjamaah. Nah itu kondisi kita jadi umat manusia akhir zaman ini. Terlalu banyak kesibukan duniawi, terlalu banyak kesibukan yang lain. Nah begitulah ya salat niki harus dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Farada alayya 50 salatan." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku dan kepada umatku itu 50 waktu. Qal Nabi Musa mengatakan, "Farji' ila rabbik." Ayo kembali, minta diskon lagi kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'. Kalau bisa kata Nabi Musa, pelungguh balik saja, naik lagi, minta keringanan. Tidak mampu umat pelungguh akan melakukan 50 waktu. Tidak mampu. Oh begitu bahasan Rasulullah. Kalau begitu saya balik lagi. Sebenarnya Rasulullah SAW malu beliau untuk minta keringanan-keringanan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam adalah ya nabi yang senior. Orang sangat atau para nabi sangat menghormati Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu kalimullah. Orang yang pernah, nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, ya, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Farji' ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Karena umatmu tidak mampu melaksanakan 50 waktu itu. Faraja'tu rabbi. Aku minta lagi untuk diringankan, dikurangi. Menurut riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam selalu menyetop Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalinya dari atas. Dari Allah Subhanahu wa taala kembalinya beliau di stop lagi. Sudah berapa? Dikurangi 5 waktu. Balik lagi sana balik. Karena tidak mampu umatmu akan melakukannya. Umatku saja yang kekar-kekar badannya, yang besar-besar badannya 2 rakaat aja enggak mampu. Apalagi umatnya nanti ya orangnya kecil-kecil, badannya kecil, kurus. Mana mampu melaksanakan salat yang banyaknya 50 waktu, 45 waktu. Sampai berulang-ulang ya 9 kali beliau bolak-balik. Karena Nabi Musa alaihissalam ini ya ingin supaya dikurangi. Bukan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya untuk mengurangi itu bukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya malah beliau mungkin mau lebih banyak lagi kan. Tetapi berkah Nabi Musa alaihissalam, beliau sangat meraih kemampuan kita. Nah itu kehebatannya Nabi Musa. Beliau bisa memprediksi, ya meramalkan bagaimana kekuatan kita, kekuatan iman kita, kekuatan istiqomahan kita untuk melaksanakan sholat. Yang 5 waktu saja kan masih kita ya malas-malas, nggih. Bagaimana dengan 50 waktu? Nah, Nabi Musa alaihissalam ya beliau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus minta keringanan bahkan sampai 9 kali. Fa wada'anni sataraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa wada'anni satraha, sudah dikurangi setengahnya. 50 dikurangi setengah berarti 25.
Faraja'tu ila Musa, kemudian aku lagi sampai kepada Nabi Musa, fahbartuhu, aku sampaikan kepada Nabi Musa, faqala irji' ila rabbik. Nabi Musa lagi minta kembali kepada Tuhanmu, fa inna ummataka la tutiku dzalik, karena umatmu juga tidak akan mampu melaksanakan yang 25 waktu. Faraja'tu rabbi, aku minta lagi keringanan, faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Nah, itu ketetapan Allah terakhir kali sudah. Tidak ada lagi pengurangan. Allah Subhanahu wa taala ya mengeskakan atau memutuskan salat yang diwajibkan kepada kita semua itu adalah khamsun wa hiya khamsun wa hiya khamsuna, yaitu 5 waktu tapi sama nilainya dengan 50 waktu. Walaupun 5 kali kita sholat, tetapi pahalanya ya sama dengan 50 sholat. Pahalanya tidak dikurangi, cuma bilangannya saja dikurangi, waktunya saja dikurangi, rakaatnya dikurangi, tetapi pahalanya sama dengan pahala sholat yang pertama kali diwajibkan kepada kita semua, yaitu 50 waktu. Nah, ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan mari kita syukuri ya yang 50 waktu ini masuk dia ke dalam salat 5 waktu. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak boleh lagi ada perubahan-perubahan. La yubaddalul qawlu ladayya, kalau sudah aku tetapkan itu tidak boleh lagi dirubah-rubah. Tidak boleh lagi ada orang yang mengurangi waktu, apalagi ada namanya waktu telu, waktu 2, waktu sekik, ya. Tidak boleh lagi, ya. Rakaatnya misalnya pelungguh kurangi dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, atau 3 rakaat menjadi 1 rakaat, itu tidak boleh. Harus apa? Harus disempurnakan rakaatnya, kecuali kalau kita dalam keadaan musafir, ya misalnya kita pergi ke Jakarta, pergi ke luar kota, jaraknya melebihi 90 kilo, 86 kilo, itu melebihi masafatul qasr, maka boleh orang itu mengqasar salat, yaitu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh juga dia menjamak antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Pada waktu maghrib dilaksanakan dua-duanya, atau pada waktu isya dengan jamak takhir, atau salat zuhur dengan asar 2 rakaat 2 rakaat, itu namanya jamak kasar, bisa dilaksanakan di waktu az-zuhur. Ya, biasanya kalau kita naik pesawat dari bandara Syekh Zainuddin Abdul Majid yang ada di Praia sana, biasanya penerbangan itu sekitar jam 12.30. Nah, kalau waktu zuhur itu sekitar jam 12.15, bisa kita sholat zuhur dan asar. Ya, kalau memang kita akan menuju Jeddah misalnya kan jamaah haji, ya, karena di dalam pesawat, ya, dalam pesawat niki ya tidak bisa kita sholat kecuali li hurmatil waqti. Adapun ya setelah kita misalnya naik pesawat belum sholat zuhur, misalnya kita ke Surabaya, dari Lombok ke Surabaya sudah masuk waktu zuhur tapi kita belum sholat, nanti nyampe kita di Surabaya atau di Jakarta waktu asar misalnya kan, zuhur belum kita laksanakan, ya asar kita nyampe di Jakarta, maka di Jakarta itulah kita sholat zuhur dan asar, yaitu jamak kasar. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abu Bakr bin Halal al-Bahili qala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syariqun an Abdullah bin Usmin ibn Alwan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma
annahu qala umira nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi 50 salatan fanazala rabbakum an yaj'alaha 5 salawatin. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan melaksanakan 50 salat. Kemudian beliau terus meminta ya keringanan dikurangi sehingga jadilah 50 waktu menjadi 5 waktu salat. Nah, peristiwa ini terjadi pada malam Isra dan Mi'raj baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu peristiwa yang kalau dilogikakan ya tidak masuk logika, hanya bisa diterima dengan iman saja. Okay? Kalau orang tidak beriman sulit dia percaya. Tapi kalau orang beriman, apalagi sekelasnya ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan mudah-mudahan kita juga bisa seperti beliau, apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita langsung kita percaya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau pulang dari Mi'raj Isra Mi'raj itu, beliau menyampaikan kepada beberapa tokoh Quraisy. Di antaranya yang pertama Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Abu Jahal ini, ya Abul Hakam, namanya Abul Hakam, tapi dia dikenal Abu Jahal karena kebodohannya. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak mau menerima kebenaran. Itu namanya Abu Jahal. Abu Jahal, saya tadi malam diperjalankan, diisrakan menuju Baitul Maqdis. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal mengatakan, bagaimana mungkin kau berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya beberapa jam saja bolak-balik. Sementara kita kalau pakai kuda yang terbaik, kuda yang tercepat, itu perjalanan menempuh 1 bulan. Dari Mekah ke Baitul Maqdis pakai kuda 1 bulan. Kan dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, kereta cepat kalau kita sekarang. Okay? Dulu hanya ada onta, ya kendaraan dari binatang saja kan, onta, kambing, apalagi keledai, kemudian onta, sapi, kuda biasanya kan kalau kendaraan itu. Itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu 1 bulan. Jauh. Melewati beberapa negara. Dari Saudi ke Yaman, kemudian ke Syria, ke Yordan, ke Syam sana, terus ke Baitul Maqdis. Jauh sekali. Tidak rapat, tidak dekat. Okay? Begitu juga pulangnya harus menempuh beberapa minggu. Nah, apa kata Abu Jahal? Bagaimana mungkin engkau bisa menempuh perjalanan yang 2 bulan hanya beberapa menit saja? Menolak dia Abu Jahal ini. Kalau begitu saya akan kumpulkan seluruh penduduk Mekah katanya. Nanti kau sampaikan ceritamu ini, terserah mereka mau percaya atau tidak. Tapi bagi Abu Jahal, padahal sebelumnya Abu Jahal ini selalu mengintip Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ada namanya Abu Jahal, tokoh Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Sufyan. Kemudian ada lagi 1 orang dari tokoh Quraisy itu, ya kalau malam-malam dia datang
ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia mengintip, dia mendengar suara-suara Al-Quran yang sedang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang sebelah utara, sebelah kanan, ada yang di belakang. 3 orang ini dia tidak saling tahu, masing-masing penasaran apakah benar wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir diam-diam ingin masuk Islam sebenarnya dia. Tapi karena gengsi, karena kesombongan, karena kesukuan, fanatisme suku. Ya seperti Abu Jahal ini. Sampai 3 malam berturut-turut 3 orang ini selalu dia mengintip untuk mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Pagi-pagi mereka saling tanya, kalau kita ditahu oleh masyarakat kita, setiap malam kita ke sana dengar Al-Quran, jangan-jangan mereka beriman semua ini. Kita saja ini sudah terpengaruh katanya. Ditanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, gimana pendapatmu setelah kau mendengar Al-Quran yang dibaca itu? Oh, saya banyak paham lah. Tahu saya makna-maknanya katanya. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Dan memang saya yakin bahwa itu kebenaran katanya Abu Sufyan. Terus lagi ditanya yang satu lagi, bagaimana pendapatmu tentang ayat-ayat yang dia baca tadi? Ya sama seperti kamu katanya. Saya juga meyakini bahwa itu memang benar. Apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Ditanya Abu Jahal. Abu Jahal, tadi Abu Sufyan mengatakan bahwa ini benar, ini benar. Yang satu lagi mengatakan benar, tinggal engkau sekarang, bagaimana pendapatmu? Ya saya juga kalau jujur, katanya Abu Jahal, saya objektif bahwa apa yang dibacakan itu memang betul-betul kebenaran, kata Abu Jahal. Terus kenapa kau tidak beriman? Kalau saya sudah mengatakan itu benar, kamu benar, dan kau juga mengatakan benar, kita ini tokoh-tokoh Quraisy ini, jangan-jangan kalau kita semua mengatakan itu benar, nanti semua umat manusia yang ada di Mekah ini semua beriman. Maka Abu Jahal dengan tegas mengatakan, saya sebenarnya, kata Abu Jahal ini, maka dari sejak itu dia dikenal Abu Jahal, padahal namanya Abul Hakam, yaitu seorang tokoh Quraisy yang dikenal kebijaksanaannya begitu. Tetapi karena dia tidak menerima kebenaran Islam, kebenaran agama yang Rasulullah SAW bawa, maka dia dikenal dengan Abu Jahal. Kenapa engkau tidak mau beriman Abu Jahal? Kata Abu Sufyan, begini, kan Nabi Muhammad itu katanya, dia itu kabilahnya selalu bersaing dengan kabilah saya. Kalau di musim haji, kabilahnya dialah yang terdepan melayani jamaah haji, menyediakan makanan, minuman. Kemudian kabilah saya juga tidak mau kalah. Namanya orang Mekah itu kalau datang jamaah haji, Masya Allah, ya bagaimana mereka menyambut jamaah haji itu dengan kegembiraan. Mereka menyediakan tempat, menyediakan makanan, minuman, sampai sekarang begitu. Walaupun berbiaya kita kan. Tapi begitulah, namanya orang Mekah sangat bahagia kalau kedatangan tamu, orang Arab. Nah, Abu Jahal ini sukunya lain, beda dengan sukunya Nabi Muhammad SAW. Terus apa dia katakan? Dari dulu suku saya sama sukunya itu bersaing, mau menjadi yang terdepan, mau menjadi pemimpin di Mekah ini. Nah sekarang kalau saya mengikuti ajarannya, katanya, toh nanti dikira suku saya kalah sama sukunya. Nah itu Abu Jahal. Jadi tidak ada alasannya tidak mau masuk Islam kecuali karena ego, ego suku. Karena beda suku,
beda bahasa atau bukan beda kelompok lah begitulah, sehingga dia tidak mau masuk Islam. Itu yang membuat Abu Jahal ini dia gengsi. Maka dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Nah, itu terjadi juga setelah Rasulullah SAW pulang dari Mi'raj itu, dari Isra Mi'raj itu. Yang pertama kali yang beliau ceritakan Abu Jahal. Tapi ternyata Abu Jahal itu ya menolak juga. Tidak masuk akal katanya. Tetapi ya itu bisa kita jawab Bapak Ibu sekalian, yang namanya Isra Mi'raj itu bukan Rasulullah SAW sendiri yang berjalan, tetapi beliau dijalankan, diperjalankan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, pada sebagian malam, hanya sepertiga malam saja beliau melewati 3 alam, yaitu alam dunia dari Mekah sampai Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke langit 7 alam malakut, kemudian dari langit 7 ke Sidratil Muntaha alam lahut namanya. Itu 3 alam bolak-balik. Bahkan beliau juga sempat dibawa ke surga, melihat kondisi di surga. Kemudian beliau juga dibawa keliling ke neraka, melihat siapa-siapa di neraka. Jadi kelihatan semua, padahal pada belum masuk ke neraka sudah kelihatan orang-orang di neraka itu. Orang-orang di surga sudah kelihatan, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj yang sungguh ajaib, ya Bapak Ibu sekalian, yang hanya diimani oleh orang-orang yang memiliki iman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Ya. Dan selain daripada sholat 5 waktu itu, ada juga sholat-sholat sunat yang harus kita perbanyak. Dari sholat-sholat sunat itu ada namanya sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Sambil kita menunggu kerawahan para masyayikh kita nggih. Ya. Salat rawatib atau yang dinamakan dengan an-nawafil, ya, rawatib wahia naw'an. Salat rawatib itu ada 2 macam. Yang pertama, salat yang sangat disunnahkan, al-muakkadat. Ada yang muakkadat, ada yang gairu muakkadat. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang dianjurkan. Yang muakkadat itu ada 12 rakaat. Ini yang rawatib. Ya. Yang sunat-sunat niki. Apa hikmahnya salat sunat? Untuk menutupi kekurangan salat fardu. Seandainya di salat fardu itu kita tidak khusyuk salatnya, ada kekurangan-kekurangan, nanti ditampel dengan salat rawatib. Salat rawatib itu salat sunat yang dikerjakan sebelum zuhur, ya, atau sebelum asar atau setelahnya. Setelah zuhur gitu. Ini yang 12 rakaat diantaranya arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur yang muakkad.
arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, salat sunat. Setelah azan pelungguh salat, 2 rakaat zuhur, sunat zuhur, qabliyah. Okay. Kemudian setelah zuhur, setelah kita selesai berwirid, ya kita salat lagi 2 rakaat. Ini para santri juga harus rajin-rajin salat sunat. Rajin-rajin salat sunat, ya, supaya berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah waktunya. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghrib. Ini yang muakkad. Rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atani qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, antara azan dan iqamah. Di sana kita salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya orang salat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia, lebih utama, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Andai kata kita diberikan pilihan, ini saya berikan dunia dan seluruh harta benda dunia ini, dan ini salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, mana dipilih? Mana dipilih kira-kira? Mau dunia seisinya atau salat 2 rakaat sebelum subuh? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, karena penilaian Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kalau sudah 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan, insya Allah ya nanti semua yang ada di dunia ini bisa kita temukan nanti di akhirat. Wa amman nawafilu ghairul muakkadat. Adapun yang tidak muakkad, arba'un qabla al-asri, yaitu 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, yaitu 2 rakaat. Wa rak'atani qabla al-maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib, setelah azan. Kalau sudah lama azan, kemudian sudah terlambat waktu maghrib, tidak disunatkan lagi untuk salat sunat sebelum maghrib. Bahkan kalau guru kita, yaitu Al-Imam Al-Allamah Syekh Mustafa bin Abi Zain At-Tilmisani, beliau tidak terbiasa melaksanakan salat sunat sebelum maghrib. Karena di mazhab beliau tidak menguatkan. Jadi beliau, ya kalau kita berjamaah sama beliau itu, begitu selesai kita azan dan sebagainya, kita beramal-amalan, beliau datang, ya sudah, qamat. Atau diberikan kita kesempatan, ayo sholat aja dulu, sholat, kata beliau. Tapi beliau ya, menunggu kita selesai sholat baru qamat. Nah, kalau kita di mazhab Syafi'i, itu masuk dia dalam kategori ghairul muakkadat. Jadi salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, setelah azan maghrib itu 2 rakaat. Wa rak'atani qabla al-isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini yang rawatib. Yang muakkad itu ada 12 rakaat. Kemudian yang ghairu muakkad itu ada 8 rakaat, menjadi 20 rakaat. Kalau pelungguh mengamalkan sholat sunat rawatib ya secara konsisten, kontinu begitu, secara istiqamah, berarti pelungguh setiap hari ya sholat 20 rakaat selain sholat 5 waktu. 20 rakaat, 12 yang muakkad, yang 8 yang ghairu muakkad. Berarti berapa? 20 rakaat kan? 20 rakaat tambah
tambah berapa rakaat? Salat fardu berapa rakaat? 7? 17. Zuhur berapa? 4. Asar 4. Pira luwek na? Balu. Tambah maghrib 3. Berapa? 11. Tambah isya 4. 15. Tambah subuh 2. Berarti 17. 17 rakaat. Masya Allah. Tambah lagi rawatibnya 20 rakaat. Kira jari nawa 37 rakaat. Kan banyak sekali itu. Kemudian ditambah lagi salat-salat sunat yang lain. Aman nawafilu ghairar rawatib. Adapun yang nawafil yang tidak rawatib. Fahiya katsiratun. Banyak yang tidak rawatib. Minha al-witru. Di antaranya adalah salat witir. Nah, salat witir ini rutin kita laksanakan di bulan suci Ramadan mengiringi salat apa? Salat tarawih kan? Kalau di luar Ramadan ya tergantung ingatan kita masing-masing. Kalau kita ingat kadang kita laksanakan, kalau kita lupa kadang lupa begitu. Ini salat witir. Berapa minimal salat witir? 1. Namanya witir itu ganjil. 1, kemudian 3 atau 5, 7, 9 atau 11. Ya, paling maksimal lah 11. Kalau lebih daripada itu terlalu banyak. Biasa yang kita laksanakan witir nikikan 3 rakaat. Kapan dilaksanakan salat witir? Witir itu baru boleh dilaksanakan setelah kita salat isya. Kalau belum salat isya belum boleh witir. Karena salat witir itu salat penutup. Penutup salat di malam hari yang namanya salat witir. Bagaimana hukumnya kalau orang sudah salat witir, katanya witir ini penutup salat. Witir itu penutup salat. Salat witir adalah salat sunat untuk penutup salat malam. Apa niat kita salat witir? Bapak Ibu sekalian. Kalau waktu kita tarawih itu kan ada 2 rakaat pertama kali, kemudian ada satu rakaat. Di saat kita berniat 2 rakaat itu, ya, ada tata cara niatnya. Kalau yang 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat witir dari witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau pelungguh mengatakan usolli sunnatal witri, tapi ternyata rakaatnya 2, itu kurang pas. Kalau dalam bahasa Arab itu ada min itu hanya sebagian. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini. Berarti ada tambahannya nanti 1. Kalau pelungguh berniat usolli sunnatal witri, ya jadi 1 dia. Usolli sunnatan minal witri rak'atan lillahi ta'ala, boleh juga. Saya berniat salat sunat dari witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bisa juga witirnya itu ya 3 rakaat. Tetapi ya Imam Syafi'i tidak menganjurkan kita untuk 1 kali salam. Karena dikhawatirkan nanti mirip-mirip dia dengan salat maghrib.
Kalau di Masjidil Haram itu biasa di kadang 3 rakaat ya sekaligus. Ya. Salat witir sekaligus 3 rakaat. Tapi dalam mazhab kita itu ya harus kita bagi dia 2 rakaat, kemudian kita salam, kemudian kita tambah lagi satu rakaat, itu namanya salat witir. Salat witir. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala muslimin, bahwa salat witir itu hak, kewajiban bagi semua umat Islam. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang membiasakan dirinya untuk berwitir dengan 5 rakaat, 2 rakaat dan tambah 1 rakaat lagi, falyaf'al, maka laksanakanlah. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang mau salat witirnya 3 rakaat, ya silahkan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan witir 1 rakaat, ya silahkan. Ini witir ini kalau bisa setiap malam Pulung Gosami melaksanakan salat witir. Ya sebelum azan subuh. Di sana tepatnya waktu terahim. Kalau sudah ada terahim mau dekat azan, ya di sana Pelungguh tutup salat malam itu dengan salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira salatikum minal laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian semua di malam hari itu dengan salat witir. Maka dikenal salat witir ini adalah sebagai penutup dari segala ibadah-ibadah salat yang dilaksanakan oleh hamba Allah yang dilaksanakan di malam hari itu. Kemudian keutamaan daripada salat witir, terutama dianjurkan kepada penghafal Al-Quran. Autiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian semua wahai para ahli Quran, yaitu para penghafal Al-Quran, dianjurkan dia untuk berwitir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah boleh setelah kita salat witir kita salat tahajud lagi? Kalau Pulung Gosami ya sudah terbiasa bangun tengah malam, maka lebih baik salat witirnya itu diakhirkan. Maksudnya jangan langsung salat witir setelah salat Isya. Pelunggu akhirkan dia nanti setelah salat tahajud, bangun di malam hari untuk tahajud, baru kita laksanakan salat witir. Jadi pertanyaannya, apakah boleh salat tahajud setelah salat witir? Karena semua masjid yang ada di Lombok ini atau di mana-mana, bahkan di Mekah itu kita diajak salat witir sampai akhir. Salat tarawih ya 20 rakaat dulu. Di waktu tiang di Mekah dulu 20 rakaat salat tarawihnya. Kemudian salat witirnya 3 rakaat. Sekarang dikurangi sama pemerintah di sana, wallahu alam apa tujuannya. Hanya 10 rakaat saja dia laksanakan di Masjidil Haram. Termasuk juga di Masjid Nabawi. 10 rakaat doang. Tapi ayatnya panjang-panjang. Ya, tetap ayatnya 1 juz tapi rakaatnya dikurangi. Itu membuat makmum ngantuk begitu. Karena terlalu lama berdirinya. Itu hikmahnya sebenarnya kenapa rakaat itu banyak, supaya ada jeda kita, ya tidak terlalu lama kita berdiri. Mungkin
1 rakaat setengah halaman Al-Quran kan, 2 rakaat sudah 2 halaman Al-Quran. Itu normalnya. Jadi bisa kita tahan berdirinya gitu. Apalagi di saat kita lagi ngantuk, capek. Masya Allah. Ya pelunggu kami kalau merasakan tarawih di Masjid Nabawi, mana imamnya lama sekali bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 1 rakaat itu bisa sampai 10 menit kita berdiri begitu. Allahu Akbar. Kalau kita ngantuk sudah mau jatuh, kita sudah. Kadang mau jatuhnya ke belakang. Nah itu hikmahnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan orang untuk salat tarawih bersama berjamaah di Masjid Nabawi ya dengan 20 rakaat. 20 rakaat. Ada 1 imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian di belakang jadi makmum. Ramai orang melaksanakan salat tarawih itu kan. Ya. Tapi 20 rakaat. Ada juga 36 rakaat. Semakin banyak rakaatnya, semakin ringan rasanya kita salat tarawih. Malah ada juga yang melaksanakan 8 rakaat, tapi ayatnya 1 juz. Itu melelahkan itu. Ya bagi orang yang tidak terbiasa, apalagi ibu-ibu. Ya beruk daule le ya parana? Le bangket. Nggih. Beruk daule megawean. Beruk da jaga kios, jaga dagang. La ilaha illallah sustatena. Ya 1 juz. Kan begaan. Bega idam. Ngonek. Nah kita ya tidak terbiasa dengan itu. Maka kita tetapkan 20 rakaat salat tarawih. Begitu juga dengan ayat-ayat yang mampu kita baca, yaitu ayat-ayat pendek. Itu tidak mengurangi pahala, insyaallah sama pahalanya nggih Bapak Ibu sekalian. Asalkan pelunggu sami ya rame-rame untuk memenuhi masjid, terutama di malam-malam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jamaah kaum muslimin muslimat nahdiyun wa nahdiyat hafizani wa iyyakumullah. Salat tahajud merupakan ini salat yang kedua yang disunnahkan. Salat tahajud merupakan salat sunat yang diistiqamahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langsung perintah dari Allah juga. Kalau salat 5 waktu beliau langsung terima sana di Sidratul Muntaha. Kalau salat tahajud melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah sunnat. Sebagai tambahan. Tadi kan sudah dikurangi 50 waktu. Nah, yang 50 waktu ini supaya tidak kosong waktu kita sehari-hari itu, terutama malamnya tidak kosong dari ibadah, maka disyariatkanlah, disunnahkanlah kita salat tahajud atau qiyamul lail namanya. Ya, selain daripada salat tarawih. Nggih. Qiyamul lail. Sebagai tambahan ibadah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmud maksudnya ya kedudukan yang tertinggi nanti di hari kiamat, di mana tidak ada seorang pun yang diberikan izin memberikan syafaatul uzma kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di malam hari kita tahajud itu minimal 2 rakaat. Apalagi pelungguh terlambat bangun, hanya tersisa misalnya dari subuhnya 5 menit atau 10 menit. Ya bisa laksanakan 2 rakaat lah. 4 rakaat. Kemudian pelungguh berdoa. Ya, karena doa sebelum subuh niki mustajab, sangat dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala memanggil
semua hambanya yang lagi tidur, tetapi yang bangun saja yang berdoa. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, hal min sa'ilin fa'u'ti su'lah. Apakah ada orang-orang yang mau berdoa di malam hari ini, saya akan kabulkan doanya. Hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min taibin fa'aqbalat taubatah. Apakah ada orang yang mau bertobat, saya akan terima tobatnya. Hal min sa'ilin fa'u'ti su'lah. Apakah ada orang yang mau berdoa di malam hari ini, saya akan terima doanya. Nah, pelungguh sami terus ya bisa baca doa pusaka, salawat Nahdlatain, nggih. Doa-doa yang ada di Hizib Nahdlatul Watan supaya pelungguh semua ya berkah rezeki keturunan, berkah umur, berkah perjuangan, berkah ilmu. Itu doa-doa kita di malam hari. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau orang sudah sholat witir setelah sholat tarawih, apakah boleh lagi nanti setelah malamnya dia sholat tahajud? Apakah setelah tahajud disunahkan lagi untuk mengulang sholat witir atau tidak? Nah, para ulama mazhab kita yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa sholat tahajud setelah witir itu adalah hal yang dibolehkan. Boleh-boleh saja pelungguh sholat tahajud walaupun sudah ditutup sholat tarawihnya dengan sholat witir. Karena pemahaman hadis yang pertama tadi yang bacakan pelungguh itu, ij'alu akhir salatakum minal lail witra, itu ya. Jadikanlah akhir penutup sholat malammu itu adalah sholat witir. Nah, apakah memang betul-betul sholat witir itu penutup sholat malam? Artinya kalau orang sudah sholat witir, tidak boleh lagi dia sholat. Apakah begitu pemahamannya? Nah, mari kita dengarkan ya pemahaman daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat beliau menjelaskan bahwa boleh saja orang itu sholat tahajud atau sholat malam yang lain, sholat hajat atau sholat apa saja, istiharah, sholat tasbih, walaupun dia sudah sholat witir ya setelah sholat tarawih itu, atau setelah sholat isya dia sholat witir. Apakah nanti setelah dia bangun malam boleh sholat tasbih, sholat taubah, sholat hajah, sholat tahajud? Ya boleh saja, nggih. Sebab perintah untuk menjadikan sholat witir sebagai penutup malam hanya sebatas perintah yang bersifat anjuran, bukan sesuatu kewajiban, bukan hal yang menghalangi kita untuk sholat lagi, ya itu sebagai anjuran. Namun hal yang baik bagi orang-orang yang memiliki niat untuk sholat tahajud di malam hari agar mengakhirkan sholat witirnya nanti setelah sholat tahajud. Itu yang terbaik, nggih. Supaya kita keluar daripada perhilapan, supaya kita bisa melaksanakan sabda Rasulullah SAW agar menjadikan sholat witir itu menjadi akhir daripada penutup ibadah kita di malam hari. Jika ternyata seseorang telah melaksanakan sholat witir terlebih dahulu seperti biasanya di bulan suci Ramadan, maka tidak perlu lagi dia mengulang sholat witirnya. Bahkan kalau dia mengulang lagi sholat witirnya itu tidak sah. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya wa yusannu ja'luhu akhir salatil laili, dan disunnatkan menjadikan witir itu sebagai akhir salat malamnya. Li khabaris sahihaini, sesuai dengan hadis riwayat daripada Imam Bukhari Muslim, ij'alu akhira salatikum minal laili witra, jadikanlah witir itu sebagai penutup salat malammu.
Fa in kana lahu tahajjudun akhiral witri ila ayyatahajjada. Kalau biasanya orang itu tahajud, ya, fa in kana lahu tahajjudun, kalau orang itu biasanya tahajud, akharal witra ila ayyatahajjada. Hendaklah dia mengakhirkan salat witir itu setelah salat tahajud. Fa in autara summa tahajjada lam yundab lahu i'adatuh. Kalau dia sudah salat witir, terutama di Ramadan dia sudah salat witir, nanti setelah dia bangun malam boleh dia tahajud lagi, tetapi tidak disunatkan baginya untuk mengulangi salat witirnya. Bal la yasihhu, bahasan beliau. Bahkan kalau dia ulangi lagi 1 rakaat, itu tidak sah bahasan. Wala witrani fi lailatin, maka tidak ada istilah 2 witir dalam 1 malam. Ada juga yang salat witirnya hanya 2 rakaat. Kemudian 1 rakaatnya dia tunda nanti di akhir malamnya. Itu juga bagus. Ya. Artinya Pulunggo Sami tidak mengikuti imam. Ya, tidak mengikuti imam waktu witir 1 rakaat itu. Diam begitu. Imamnya menutup 1 rakaat, kita diam di belakang, tidak ikut misalnya yang 1 rakaat. Karena kita mau nambah witir lagi nanti setelah tahajud misalnya 10 rakaat atau 9 rakaat. Masya Allah. Nah niki juga bagus nggih. Semakin banyak salat kita, semakin bagus ya ganjaran pahala yang Allah siapkan untuk Pulunggo Sami semua.